awal abad ke-20. Eropa sedang merasa paling beradab sepanjang sejarah. Kereta api melaju cepat, kota-kota bercahaya, teknologi berkembang. Orang-orang percaya satu hal, perang besar sudah mustahil terjadi. Di kafe-kafe Wina dan Paris, para politisi tertawa. Para jenderal berjabat tangan. Semua yakin dunia sudah terlalu pintar untuk saling membunuh. Tapi justru di balik ketenangan itu, dunia sedang menyimpan amarah. Tokoh utama mulai diperkenalkan. Di pusat Eropa berdiri Kekaisaran Austria-Hungaria, tua, besar, dan rapuh. Pemimpinnya Kaisar Franz Joseph, seorang penguasa sepuh yang lelah, memerintah terlalu lama, dan takut satu hal, kerajaannya hancur dari dalam. Karena wilayahnya dihuni banyak bangsa berbeda, dan salah satunya mulai memberontak diam-diam. Bayangan konflik. Di selatan ada wilayah bernama Bosnia. Penduduknya banyak yang merasa, kami bukan Austria, kami bukan milik mereka. Di sana tumbuh kebencian pelan, tapi pasti. Dan untuk menenangkan wilayah ini, Austria-Hungaria punya satu simbol harapan. Putra mahkota Franz Ferdinand, keponakan sang kaisar, berbeda dari bangsawan lain. Dia ingin mengubah kekaisaran, memberi suara pada bangsa-bangsa kecil, mengurangi tekanan militer. Sebagian orang menyebutnya pembaharu, sebagian lain menyebutnya ancaman. Keputusan kecil yang terlihat sepele. Tahun ke-1914, seseorang di istana mengusulkan ide sederhana. Bagaimana kalau putra mahkota mengunjungi Bosnia? Sekadar inspeksi militer, menunjukkan kekuasaan, menenangkan rakyat. Hanya kunjungan, tidak ada yang istimewa. Tanggal pun dipilih, 28 Juni. Tak banyak yang mempermasalahkan. Padahal tanggal itu hari yang sangat sensitif bagi rakyat Bosnia. Tapi keputusan itu tetap diambil. Tidak ada rapat darurat, tidak ada perubahan rencana, tidak ada pengamanan ekstra. Hanya satu kalimat singkat yang dicatat, kunjungan tetap dilaksanakan. Tak ada yang sadar bahwa di kota kecil bernama Sarajevo, beberapa pemuda sedang menunggu hari itu. Mereka bukan tentara, bukan jenderal, bukan pemimpin negara. Hanya anak muda dengan satu keyakinan fanatik dan satu kesempatan kecil. Dan tanpa mereka sadari, dunia sedang berjalan menuju perang terbesar dalam sejarah. Tanggal yang salah, di kota yang salah. Sarajevo, Bosnia, kota kecil dengan jalan sempit, sungai tenan, dan luka lama yang belum datang. Bagi Austria-Hungaria, kota ini hanyalah wilayah pinggiran. Tapi bagi rakyat Bosnia terutama, kaum nasionalis, Sarajevo adalah simbol penjajahan. Dan tanggal 28 Juni bukan sekadar tanggal di kalender. Bagi orang Serbia dan Bosnia Slavia, 28 Juni adalah hari suci nasional. Hari kekalahan pahit ratusan tahun lalu. Hari di mana nenek moyang mereka ditaklukkan. Hari berkabung, sekaligus hari sumpah balas dendam. Dan tepat di hari itu, putra mahkota Austria datang dengan seragam militer lengkap. Tanpa disadari, kunjungan ini terasa seperti penghinaan yang disengaja. Tokoh baru muncul dalam bayangan. Di sisi lain kota, jauh dari istana dan protokol resmi, beberapa pemuda berkumpul diam-diam. Mereka bagian dari jaringan rahasia kecil, tidak besar dan tidak kuat, tapi sangat berani. Salah satunya bernama Gavrilo Princip. Usianya baru 19 tahun, kurus, pendiam, bukan pembunuh profesional. Tapi dia percaya satu hal, satu tindakan bisa membebaskan bangsa. Mereka tahu satu fakta sederhana, Franz Ferdinand akan melewati jalan utama kota tanpa pengamanan ketat, tanpa rencana cadangan. Kegagalan yang terlihat seperti keselamatan. Pagi itu,
Iring-iringan mobil putra mahkota berjalan pelan. Warga berdiri di pinggir jalan. Tiba-tiba, sebuah bom dilempar. Ledakannya keras. Asap naik ke udara. Tapi, bom itu gagal membunuh target. Mobil Franz Ferdinand melaju cepat dan lolos. Pelaku ditangkap. Orang-orang menghela napas. Para pejabat berkata, "Lihat, tidak ada apa-apa. Kita lanjutkan saja agenda hari ini." Keputusan kecil lainnya diambil. Rute tidak diubah. Acara tetap berjalan. Dan ini adalah kesalahan kedua. Beberapa jam kemudian, iring-iringan mobil salah belok. Mobil putra mahkota berhenti tepat di depan sebuah toko kecil. Mesinnya mati sesaat dan tanpa direncanakan. Di trotoar itu berdiri Gavrilo Princip. Bukan karena strategi brilian, bukan karena rencana matang. Hanya kebetulan, kesempatan 1 detik. 2 tembakan dilepaskan. Franz Ferdinand, Rob, istrinya, ikut terkena peluru. Dalam hitungan menit, seorang pemuda kurus mengakhiri hidup pewaris tahta kekaisaran. Tidak ada yang berteriak perang hari itu. Tidak ada yang sadar. Dunia baru saja berubah. Karena yang terlihat hanya 2 tembakan di kota kecil. Berita pembunuhan itu menyebar cepat. Kereta membawa kabar duka melintasi Eropa. Di Istana Wina, suasananya sunyi. Frank Ferdinand tewas. Banyak pejabat sebenarnya berpikir, ini tragedi lokal. Pelakunya sudah ditangkap. Masalah selesai. Dan seandainya berhenti di situ, sejarah mungkin berbeda. Amarah yang ditahan terlalu lama. Bagi Austria-Hungaria, ini bukan sekedar pembunuhan. Ini penghinaan terhadap kekaisaran. Para jenderal menuntut balas. Para politikus takut terlihat lemah. Masalahnya satu, pelaku berasal dari jaringan yang berhubungan dengan Serbia. Negara kecil, tapi keras kepala, dan dilindungi oleh negara besar lain. Keputusan di balik pintu tertutup. Austria ragu menyerang Serbia, berarti risiko perang besar. Maka, mereka melakukan satu langkah aman, meminta dukungan Jerman. Jerman, di bawah Kaisar Wilhelm II, memberikan apa yang disebut sejarah sebagai blank check. Dukungan penuh tanpa syarat. Artinya, sederhana, lakukan apapun, kami di belakangmu. Dan sejak kalimat itu diucapkan, jalan mundur hilang. Austria mengirim surat ke Serbia. Isinya bukan negosiasi, tapi jebakan diplomatik. Tuntutannya sengaja dibuat ekstrem. Hampir mustahil diterima sepenuhnya. Serbia membaca surat itu dalam diam. Mereka tahu, menerima berarti kehilangan kedaulatan. Menolak berarti perang. Kesalahan kecil, dampak tak terukur. Serbia akhirnya menerima hampir semua tuntutan, kecuali satu poin kecil. Satu kalimat, satu penolakan. Bagi orang biasa, ini kompromi. Bagi Austria, ini alasan. Dan kalimat yang dicatat sejarah berbunyi, tanggapan Serbia tidak memuaskan. 28 Juli tahun 1914, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Masih banyak pemimpin Eropa berkata, tenang, ini perang kecil, akan selesai cepat. Mereka tidak tahu bahwa roda aliansi mulai berputar. Dan begitu roda itu bergerak, tak satu pun bisa menghentikannya. Domino yang tidak ada yang berani menghentikan. Saat Austria-Hungaria menyatakan perang pada Serbia, sebagian pemimpin Eropa masih santai. Mereka berpikir, ini urusan Balkan, tidak akan menyeret siapapun. Masalahnya, Eropa saat itu bukan kumpulan negara bebas. Eropa adalah jaringan, aliansi rapuh, dan satu negara jatuh. Yang lain ikut terseret. Serbia tidak sendirian. Serbia tahu satu hal, mereka kecil, tentaranya terbatas. Maka mereka menoleh ke satu kekuatan besar, yakni Rusia. Rusia menganggap diri mereka pelindung bangsa Slavia.
Dan jika Serbia jatuh, pengaruh Rusia di Balkan ikut runtuh. Tanpa deklarasi perang, Rusia mengambil keputusan krusial. Mobilisasi militer. Bagi Rusia, ini ancaman. Bagi negara lain, ini alarm perang. Jerman merasa terkepung. Jerman melihat peta. Jika Rusia bergerak dan sekutunya Prancis ikut bergerak, Jerman akan terkepung dari dua sisi. Mereka percaya satu doktrin berbahaya. Lebih baik menyerang lebih dulu daripada diserang belakangan. Maka Jerman mengirim ultimatum ke Rusia. Jawaban Rusia hanya diam. Keputusan berikutnya diambil cepat, terlalu cepat. Satu keputusan militer yang tak bisa ditarik. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia, lalu terhadap Prancis. Tapi untuk menyerang Prancis dengan cepat, ada satu masalah kecil di peta. Namanya Belgia. Negara netral, tidak terlibat dan tidak siap berperang. Namun bagi Jerman, Belgia hanyalah jalan pintas. Mereka melanggar netralitas Belgia. Kesalahan terakhir sebelum semuanya meledak. Belgia memohon bantuan. Dan ada satu negara yang wajib bereaksi, Inggris. Inggris sebenarnya ingin tetap netral, tapi melanggar Belgia berarti hukum internasional tidak lagi berarti apa-apa. Pada 4 Agustus tahun 1914, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Dan pada hari itu, konflik lokal resmi berubah menjadi perang dunia. Dalam hitungan minggu, negara-negara yang bahkan tidak tahu menahu soal Sarajevo sudah saling mengirim jutaan tentara. Semua bermula dari satu kunjungan, satu kesalahan rute, dan satu keputusan kecil yang tak ditarik. Dan kini, dunia melaju menuju sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Perang ini akan selesai sebelum Natal. Agustus tahun 1914. Di stasiun-stasiun kereta Eropa, orang-orang bersorak, bukan menangis. Tentara berangkat dengan bunga. Musik dimainkan. Para jenderal tersenyum percaya diri. Semua pihak yakin pada satu hal yang sama. Perang ini singkat. Tak ada yang membayangkan bertahun-tahun pembantaian. Tak ada yang menyiapkan diri untuk neraka. Doktrin cepat, pikiran lambat. Jerman punya rencana ambisius. Menjatuhkan Prancis dalam hitungan minggu. Prancis juga yakin serangan frontal akan berhasil. Rusia percaya jumlah tentaranya tak terkalahkan. Masalahnya satu, semua berpikir dengan perang lama di kepala mereka, bukan perang modern. Senapan mesin, artileri berat, kawat, berduri. Teknologi sudah berubah, tapi strategi belum. Benturan pertama, kejutan pertama. Saat pasukan bertemu, bukan kemenangan cepat yang mereka dapat. Yang ada hanya ribuan tubuh jatuh dalam satu hari. Garis depan tak bergerak, dan ketakutan yang belum pernah dirasakan. Tentara menggali tanah. Parit demi parit muncul, dan tanpa disadari, mereka mengurung diri sendiri. Neraka baru bernama parit. Hujan mengubah parit jadi lumpur. Mayat tak bisa dikubur. Penyakit menyebar. Hari-hari berlalu tanpa kemajuan. Meter demi meter diperebutkan dengan ribuan nyawa. Para jenderal di peta berkata, sedikit lagi. Padahal di parit, yang tersisa hanya bertahan hidup. Kesadaran yang terlambat. Natal pun datang dan perang tidak selesai. Para pemimpin mulai sadar, ini bukan konflik singkat, ini perang yang menggiling manusia. Tapi saat itu, tak ada yang bisa mundur. Terlalu banyak darah, terlalu banyak janji, terlalu banyak kebencian. Perang sudah telanjur menjadi mesin raksasa. Ia butuh korban agar terus berjalan. Dan yang paling berbahaya belum datang. Karena
Ketika perang macet, manusia akan mencari cara yang lebih kejam untuk menang. Ketika kebuntuan melahirkan senjata baru, propaganda, dan pilihan-pilihan tak bermoral, bagaimana manusia mulai kehilangan batas? Saat manusia menciptakan neraka baru, tahun berganti, garis depan hampir tidak bergerak. Para jenderal frustasi, politikus tertekan. Rakyat mulai bertanya, mengapa kita masih berperang? Jawaban mereka satu, kita harus menang apapun caranya. Karena parit tidak bisa ditembus, manusia menciptakan cara lain. Gas beracun dilepaskan ke udara, asap hijau merayap pelan. Tentara tak langsung mati, mereka tersedak, paru-paru terbakar dari dalam. Untuk pertama kalinya, perang tidak hanya membunuh, tapi menyiksa. Dunia terkejut, tapi tidak berhenti. Perang tidak hanya di medan tempur. Di rumah-rumah, poster propaganda menempel di dinding. Musuh digambarkan bukan manusia, tapi monster. Kebenaran disederhanakan, kebencian dirawat. Karena perang panjang butuh satu hal, rakyat yang terus percaya. Tokoh-tokoh mulai retak. Di istana, kaisar-kaisar tua mulai kehilangan kendali. Keputusan diambil oleh jenderal, dan jenderal hanya melihat angka, berapa pasukan dikirim, berapa yang mati, dan berapa meter tanah yang direbut. Manusia berubah jadi statistik. Kelelahan yang berubah jadi keputusasaan. Tentara mulai memberontak secara diam-diam. Desersi meningkat. Surat dari rumah makin jarang. Mereka bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Tapi mesin perang tidak peduli. Saat manusia mulai kehilangan kemanusiaannya, muncul satu kenyataan pahit. Perang ini tidak akan dimenangkan oleh keberanian, tapi oleh siapa yang paling kuat bertahan dalam penderitaan. Dan di tengah kekacauan itu, ada satu kekuatan besar yang masih ragu, Amerika Serikat. Apa yang akhirnya mendorong Amerika masuk ke perang? Dan mengapa keputusan itu mengubah segalanya? Negara yang terlambat datang, tapi menentukan akhir. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat memilih diam. Presidennya percaya, ini perang Eropa, bukan urusan kami. Amerika berdagang dengan semua pihak. Mengirim barang, mengirim makanan, mengirim senjata, tanpa mengirim tentara. Tapi perang panjang selalu mencari korban baru. Jerman mulai frustasi. Blokade laut membuat rakyatnya kelaparan. Maka mereka mengambil keputusan berbahaya. Perang kapal selam tanpa batas. Kapal apapun yang menuju Eropa boleh ditenggelamkan tanpa peringatan. Mau itu kapal dagang ataupun kapal sipil, tak peduli bendera. Dan salah satunya membawa warga Amerika. Surat yang tidak seharusnya terbaca. Masih ada kesempatan damai. Tapi Jerman membuat kesalahan kedua. Mereka mengirim telegram rahasia ke negara lain, menawarkan aliansi jika Amerika ikut campur. Surat itu terbongkar, dan saat isinya dipublikasikan, opini publik Amerika berubah drastis. Yang awalnya ragu, sekarang marah. April 1917, Presiden Amerika berdiri di depan parlemen dan mengucapkan kalimat bersejarah. Dunia harus aman bagi demokrasi. Amerika pun menyatakan perang, bukan dengan pasukan kecil, tapi dengan kekuatan industri raksasa. Angin baru di medan perang. Tentara segar tiba di Eropa. Logistik mengalir tanpa henti. Bagi pihak sekutu, ini bukan sekadar bantuan, ini harapan. Bagi pihak lawan, ini tanda bahwa waktu hampir habis. Dengan masuknya Amerika, perang akhirnya bergerak lagi. Bukan menuju perdamaian cepat, tapi menuju pertarungan terakhir yang akan menentukan segalanya. Saat dunia memasuki klimaks, siapa yang akan runtuh lebih dulu dan berapa harga yang harus dibayar? Tahun ke-1918, 4 tahun perang, 4 tahun kematian massal, dan dunia kelelahan. Tidak ada lagi sorak-sorai patriotik, tidak ada lagi janji perang singkat. Yang tersisa
hanya satu pertanyaan di setiap negara. Siapa yang runtuh lebih dulu? Masuknya Amerika memberi harapan besar bagi sekutu. Tapi jangan salah, perang belum dimenangkan. Jerman tahu satu hal, jika mereka menunggu terlalu lama, jutaan tentara Amerika akan datang. Maka mereka mengambil keputusan terakhir, serangan besar-besaran sebelum semuanya terlambat. Ini bukan strategi jangka panjang, ini taruhan putus asa. Musim semi ke-1918, artileri menghantam tanpa henti. Gas kembali dilepaskan. Parit-parit sekutu runtuh. Garis pertahanan jebol di beberapa titik. Untuk sesaat, terlihat seolah sejarah akan berbelok lagi. Paris mulai panik. Pemerintah bersiap mengungsi dan dunia menahan napas. Tentara sekutu tidak sendirian lagi. Di belakang mereka ada logistik tanpa batas. Kereta membawa senjata. Pabrik bekerja siang dan malam. Tentara Amerika terus berdatangan, segar, terlatih, dan penuh tenaga. Sementara itu, di pihak Jerman, rakyat Jerman kelaparan. Blokade laut menghancurkan suplai makanan. Kota-kota, ibu-ibu antri roti berjam-jam. Anak-anak kekurangan gizi. Tentara di garis depan sadar satu hal pahit. Kami masih bertempur, tapi rumah kami sudah runtuh. Kepercayaan mulai hilang. Disiplin mulai goyah. Perang modern tidak hanya dimenangkan oleh peluru, tapi oleh moral. Dan di tahun 1918, moral Jerman runtuh lebih cepat daripada pasukan mereka. Desersi hingga pemberontakan kecil muncul di kapal-kapal perang. Bisikan berbahaya menyebar. Untuk apa kita lanjutkan? Serangan balik yang tak terhentikan. Sekutu menyerang balik. Kali ini bukan percobaan, ini dorongan penuh. Garis Jerman mundur lagi dan lagi. Tidak ada cadangan segar, tidak ada makanan cukup, tidak ada harapan nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, para jenderal Jerman berkata pelan, kita tidak bisa menang. Di medan perang, tentara mulai berhenti menembak, bukan karena damai, tapi karena lelah membunuh. Sementara itu, di ibu kota Jerman, raja mulai kehilangan kendali, dan dunia mendekati momen yang akan mengakhiri perang, namun membuka luka baru yang jauh lebih dalam. Saat senjata mulai diam, siapa yang dipaksa membayar harga tertinggi, dan bagaimana akhir perang justru menanam benih perang berikutnya. Akhir tahun ke-1918, setelah 4 tahun saling bunuh, semua orang sebenarnya sudah lelah, dan satu hal jadi jelas, Jerman sudah tidak sanggup lanjut perang. Bukan karena ibu kota mereka dihancurkan, tapi karena negaranya sendiri ambruk. Di kota-kota, rakyat kelaparan. Di pelabuhan, para pelaut menolak berangkat perang. Di jalanan, demo pecah di mana-mana. Akhirnya, sang Kaisar Wilhelm II dipaksa turun takhta dan kabur dari negaranya sendiri. Perang bahkan belum resmi berakhir, tapi Kekaisaran Jerman sudah tamat. Tanggal 11 November 1918, jam 11 siang, gencatan senjata ditandatangani. Artinya sederhana, berhenti tembak-menembak. Tentara di parit saling diam. Ada yang lega dan ada yang bingung. Karena setelah semua penderitaan itu, mereka bertanya dalam hati, jadi semua ini buat apa? Siapa yang disalahkan? Perang selesai, tapi sekarang muncul pertanyaan baru. Siapa yang harus bertanggung jawab? Di meja perundingan, Jerman tidak diajak bicara sebagai partner. Mereka diperlakukan seperti tersangka utama, dan mereka dipaksa menerima satu keputusan besar. Jerman dianggap penyebab Perang Dunia I. Akibat keputusan itu, Jerman kena hukuman berlapis. Wilayahnya diambil, tentara dibatasi, dan harus bayar utang perang yang sangat besar. Dampaknya cepat terasa. Uang jadi tidak berharga.
Harga makanan melonjak. Tabungan rakyat habis. Orang-orang yang dulu berperang kini pulang ke rumah dan hidupnya malah lebih hancur. Disinilah masalah sebenarnya muncul. Rakyat Jerman merasa kami kalah. Iya, tapi kami dipermalukan. Rasa marah itu tidak langsung meledak, tapi dipendam. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang kekalahan. Mantan tentara pulang dengan dendam. Politik mulai dipenuhi orang-orang ekstrem. Perang memang selesai, tapi api kebencian belum padam. Dunia merasa lega dan akhirnya damai. Tapi mereka tidak sadar satu hal penting. Cara perang ini diakhiri justru menyiapkan perang berikutnya. Dan 20 tahun kemudian, dunia akan membayar kesalahan itu dengan harga yang jauh lebih mahal. Perang Dunia I resmi berakhir. Orang-orang berharap satu hal sederhana. Semoga ini yang terakhir. Kota-kota mulai dibangun ulang. Tentara pulang ke rumah. Bendera kemenangan dikibarkan. Kelihatannya dunia mulai normal lagi. Tapi sebenarnya tidak pernah benar-benar sembuh. Para pemimpin dunia berkumpul. Mereka duduk di ruangan mewah, jauh dari parit dan darah. Tujuannya satu, membuat perdamaian. Masalahnya, yang mereka buat bukan perdamaian, tapi kesepakatan menang kalah. Negara pemenang ingin aman. Negara kalah dipaksa patuh. Tidak ada ruang untuk memperbaiki luka. Hanya aturan dan hukuman. Jerman berusaha bertahan. Di Jerman, situasinya kacau. Uang tidak berharga. Gaji yang diterima tidak cukup untuk beli roti akibat inflasi yang melanda. Orang antre makanan setiap hari. Pemerintah baru mencoba bertahan, tapi kepercayaan rakyat sudah hilang. Di kondisi seperti ini, muncul satu pola lama dalam sejarah. Saat hidup sulit, orang mencari sosok penyelamat. Negara-negara pemenang merasa perang sudah selesai. Tugas kita beres. Mereka fokus pada urusan bisnis, menutup mata pada tanda-tanda bahaya. Padahal yang terjadi, ekonomi Eropa masih rapuh. Rasa dendam yang belum hilang, hingga ide ekstrem mulai berkembang. Di jalan-jalan orang-orang mulai bicara tentang keadilan yang dirampas. Di politik, suara-suara keras mulai terdengar. Bukan lagi soal perang lama, tapi tentang suara yang lantang. Kita tidak boleh dipermalukan lagi. Dan dunia hanya menonton. Perang Dunia I memang berakhir, tapi dunia gagal belajar sepenuhnya. Karena perdamaian yang rapuh tidak menghapus masalah, hanya menundanya. Dan penundaan itu akan berubah jadi ledakan yang jauh lebih besar. Bagaimana dunia perlahan menyadari kesalahannya saat semuanya sudah terlambat? Kalau kita tarik mundur ke awal cerita, semua ini sebenarnya tidak dimulai dengan perang besar, tidak dimulai dengan jutaan tentara, tidak dimulai dengan deklarasi perang dunia. Semuanya berawal dari satu keputusan kecil yang dianggap sepele. Kita kembali ke titik awal. Satu kunjungan ke Sarajevo, satu rute perjalanan yang tidak diubah. Satu momen kebetulan di pinggir jalan. Keputusan-keputusan kecil itu diambil tanpa rasa takut, karena semua orang yakin tidak akan terjadi apa-apa. Dan justru disitulah masalahnya. Seringkali sejarah diceritakan si Oliolala, yang salah cuma satu orang. Satu penembak satu negara, dan satu keputusan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Perang Dunia I terjadi karena banyak keputusan kecil yang saling menumpuk. Ego penguasa, aliansi yang kaku, ketakutan terlihat lemah, dan kepercayaan berlebihan bahwa segalanya bisa dikendalikan. Yang lebih menyedihkan, kesalahan itu tidak berhenti saat perang berakhir. Cara dunia mengakhiri perang membuat luka baru, negara dipermalukan, rakyat dibiarkan menderita, dan masalah ditunda, bukan diselesaikan. Dan sekali lagi, semua orang merasa masih baik-baik saja. Sejarah Perang Dunia I
mengajarkan satu hal penting. Bencana besar jarang datang tiba-tiba. Ia dibangun pelan-pelan. Lewat keputusan kecil, lewat pembiaran, dan lewat kalimat, nanti juga selesai. Sampai akhirnya, terlambat untuk mundur. Kenapa sejarah ini penting diceritakan? Karena dunia hari ini tidak jauh berbeda. Masih ada konflik kecil yang dianggap sepele. Masih ada keputusan besar yang dibuat tanpa memikirkan dampak. Dan sejarah tidak pernah melihat saat kesalahan diulang. Ia hanya mencatat. Perang Dunia I memang sudah lama berlalu, tapi pesannya masih relevan. Jangan meremehkan keputusan kecil, karena di balik satu pilihan sederhana bisa tersembunyi dampak yang mengubah hidup jutaan orang. Dan itulah bagaimana satu keputusan kecil memicu perang terbesar dalam sejarah.